Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bersama dengan Gusmar. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Sehat? Kang Ujo, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa semuanya juga sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini mumpung ketemu dengan Gusmar ya. Ini ada video yang menarik ini Gus. Dari Jenderal Dudung Abdurrahman. Oh, Pak Dudung. Iya Pak Dudung. Pak Jenderal Dudung. Apa itu komentarnya? Pada saat itu podcast di apa itu ditanya tentang polemik nasab ini. Ini ada yang menarik ini. Coba diputar. Kita dengarkan dulu ya Gus. Oke. Nanti dikomentari gimana ini. Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari survei bahkan penelitian ya tesisnya beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah. Yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu ramai lah ya. Dan tapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan, sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu. Jadi kaitannya masalah pertahanan. Jadi itu pemaparan dari Pak Jenderal Dudung Gus. Pada saat ditanya tentang polemik nasab ini, tentang Kiai Imad, tentang tesis Kiai Imad, ini menarik. Ini gimana ini menurut Gus Fari? Ya terima kasih Kang Bejo. Jadi pertama mungkin perlu kita tegaskan kembali ya bahwa beliau ini Jenderal Dudung adalah salah satu anggota bukan kehormatan, penasihat presiden. Yang dulu Wadimpres lah. Namanya Dewan Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia. Hari ini ya Pak Prabowo. Dan alhamdulillah beliau juga telah masuk dalam jajaran Dewan Penasehat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Pusat. Artinya apa? Bahwa kita patut bersyukur sebagai jajaran pengurus dan anggota PWI Laskar Sabilillah di Kabupaten Banyumas dengan pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh Pak Jenderal Dudung ini. Dan tidak hanya Pak Dudung, saya kira banyak sekali mantan pejabat yang telah menyatakan bergabung dengan Laskar Sabilillah. Artinya bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh Gus Abbas, oleh Kiai Imad, oleh kita semuanya bukan persoalan pere-pere, bukan persoalan kecil, bukan main-main. Kita sedang membela bangsa dan negara. Ya betul. Ya, seandainya ini adalah perjuangan remeh-temeh, tentu saja sekali Pak Dudung ya mantan Kasat tidak mungkin akan gegabah mau bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah. Betul. Nah, sekali lagi ini adalah kehormatan, apresiasi buat perjuangan kita semuanya. Namun demikian kita tentu saja tidak boleh sombong, tidak boleh overconfident ya atas bergabungnya banyak orang-orang penting di PWI Laskar Sabilillah. Yang justru kita harus menjaga diri, menjaga diri, nama baik PWI Laskar Sabilillah di semua levelnya.
baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, agar hati-hati di dalam bergerak, di dalam melakukan aktivitas. Jangan sampai kemudian saking semangatnya gegabah seradak seruduk cara wong Banyumas, gerada geruduk yang tanpa arah, tanpa komando, yang pada akhirnya bisa mencemari nama baik organisasi yang sekian lama, ya walaupun belum lama sekali ya, tapi telah kita perjuangan berdarah-darah sampai kepada titik ini, walaupun baru 2 tahun berjalan ya, alhamdulillah. Jangan sampai kemudian menyakiti perjuangan para elit kita di atas, jangan sampai mencemari Gus Abbas, Kiai Mat, jangan sampai membuat malu Jenderal Dudung, dan lain sebagainya yang telah menyatakan bergabung dengan PWI Laskar Sabilah. Yang kedua, ini juga informasi khususnya kepada para pejabat, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, di semua levelnya, dari tingkat kabupaten, bupati, kapolres, dandim dan sebagainya, untuk mohon maaf tidak memandang sebelah mata dengan PWI Laskar Sabilah walaupun masih baru. Karena masih banyak ini, masih banyak bupati, kapolres yang boro-boro memberikan support. Hadir dalam acara PWI aja masih ada yang tidak berani. Takut barangkali dikira organisasi sembarangan. Dikira organisasi ecek-ecek. Ya harus saya katakan ini. Walaupun sudah banyak sekali bupati yang terus terang-terangan mendukung, mensupport, tetapi banyak juga masih harus kita akui bupati, kapolres yang masih minggrang-mingring memandang ini organisasi apa untuk hadir pada acaranya PWI Laskar Sabilah nggak mau. Jangankan bupati, kapolres, bahkan ketua NU, ketua NU, baik di wilayah provinsi maupun yang di PCNU, masih memandang sebelah mata, masih ada. Melihat PWI Laskar Sabilah itu dikira apa itu, hadir. Ya tadi, jangankan mendukung, hadir aja ngeton di acara PWI. Nggak berani. Cemen ya. Artinya tidak mau mencari tahu dulu. Maksudnya kan sebelum memutuskan mengambil sikap, dipelajari dulu. Ini PWI Laskar Sabilah siapa yang mendirikan? Masa nggak tahu Gus Abbas siapa? Terus latar belakangnya gimana? Gus Abbas gimana? Selama ini yang kita perjuangkan apa kan? Mestinya itu diteliti sehingga kemudian tidak a priori terhadap PWI Laskar Sabilah. Maka sekali lagi untuk bapak-bapak yang terhormat, bagi yang bupati, gubernur, kapolres, kapolda, Pak TNI di semua levelnya, juga wakil rakyat, ya mogolah disimpulkan sendiri bagaimana sebaiknya beliau-beliau ini harus bersikap dengan PWI Laskar Sabilah. Nah, kalau saya sih sebenarnya berpendapat sesungguhnya mereka itu mestinya berterima kasih dengan PWI Laskar Sabilah. Karena tugas-tugasnya menjaga bangsa dan negara telah diperingan, dibantu, diringankan oleh apa yang dilakukan oleh PWI Laskar Sabilah selama ini. Ya, yang paling di depan wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara, mestinya adalah mereka, para pejabat negara. Apapun lembaganya, baik eksekutif, yudikatif, legislatif. Karena mereka yang dibayar oleh negara, mereka yang digaji oleh negara. Mestinya mereka yang paling depan di dalam menjaga, mengawal negara ini. Seharusnya. Dari segala macam gangguan, ronrongan, termasuk ronrongan yang dilakukan oleh keturunan imigran dari Yaman. Pembelokan sejarah. Video sudah bertebaran di mana-mana. Pembelokan sejarah, makam palsu, dan lain sebagainya. Mengapa mereka diam? Mengapa mereka bungkam? Seolah-olah ini persoalan konflik antara orang pro Habib dengan yang kontra Habib. Bukan, ini persoalan bangsa dan negara. Iya, betul. Persoalan merah putih, persoalan harkat dan marwah negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin dipecundangi, diorak-arik oleh mereka. Nah, ini yang keluar-keluar tiap hari malah PWI Laskar Sabilah.
yang tidak dibayar oleh negara, bahkan masih dipandang sebelah mata. Lah yang dibayar negara malah anteng-anteng baik. Yang Justru ada yang memihak, ada yang memihak kepada keturunan imigran Yaman. Ini kan kacau balau. memberi panggung. Wah, Memberi panggung, acara harlah kotanya, baik konser mereka. iya. Ini jangan-jangan tahun baru besok ini pada nanggapin konsernya orang-orang keturunan Yaman. Lah iya. Ini harus kita lihat ini. Kita titik ini nih, siapa nih besok nih pejabat negara mana, lembaga negara mana yang pada saat peringatan tahun baru Iya. menanggap atau mengundang konser dengan bintang tamunya keturunan imigran Yaman, Balawi Yaman yang mengaku keturunan Nabi. Ya, dipertanyakan. Bertanya. Sudah berjalan 2 tahun, masa nggak mau mencari tahu? Lah ya. Pura-pura nggak tahu kan ya. Yo, bagus lah. Ya. Ya, sesungguhnya kan pejabat negara harus ada isu sedikit sekali. Mereka khususnya di aparat ya, kan punya intelijen. Intelijen harus ditelusuri. Mengkaji ini isu apa ini? Apakah ini isu sektoral, apa isu nasional, gitu. Kasusnya apa? Kira-kira berbahaya apa enggak bagi bangsa dan negara? Kan mestinya begitu, dan itu dipelajari. Gitu. Sebagian mana Pak Jenderal Dudung tadi kan, Gus? Nah, Kan tegas itu, maksudnya bagaimana tentang Kiai Imam tesis beliau sudah bisa memutuskan, menyimpulkan beliau bahwa Kiai Imam sedang meluruskan bukan sedang mengadu domba, bukan sedang mencari masalah di negara. atau pengen menggantikan posisi Habib Ya, Rigal Nasab. Oh, sama sekali tidak kan? itu bahasa-bahasa mereka. Bahasa-bahasa mereka. Ya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dudung menjadi inspirasi bagi semua elemen bangsa dan negara ya, khususnya para pejabat, bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Imam, oleh Gus Abbas, oleh kita semua di jajaran PWI Laskar Sabilah adalah murni dalam rangka menjaga bangsa dan negara. Bangsa dan negara. Yang sudah kita ketahui banyak sejarahnya Belokkan. dipalsukan oleh mereka, dari yang kasar-kasar sampai yang halus sekali. Dari sejarah NU, sejarah bangsa dan negara, Jatma, merah putih, pahlawan kita, tokoh-tokoh kita dipotong, dibelokkan silsilahnya. Pangeran Diponegoro menjadi Ba'abud, Asegab, wah, Alai terus, Bang Ponjol jadi Bin Sihab, Sahabuddin, Din juga katanya begitu. wah, ngeri lah. Karena sumur dingret katanya Bin Yahya. Bin Yahya, Guru kita, Kiai Banyumas yang dekat dengan kita, Mbah Malik Albaru, bin Ilyas jadi bin Yahya. Yahya. Kan ini fakta-fakta yang bisa kita temukan semua, dokumentasinya ada. Bukan cerita bohong, Ada buktinya. bukan kabar burung. Itu kan salah satu contoh lah ya. Banyak kalau kita kupas sudah cukup 1 hari 1 malam kita ngomong ini. Makanya polemik nasab ini tidak kelar-kelar ya, Gus. Ya, Terus sebelum selesai, sebelum negara bertindak, turun tangan, ya saya kira nggak akan kelar. Nah, mudah-mudahan negara dalam waktu dekat segera mengambil sikap. Ambil sikap tegas. Ini sebenarnya kasus apa sih? Sebenarnya masalah apa sih? Bahaya apa tidak bagi bangsa dan negara? Ya. Dari polemik nasabnya, polemik sejarahnya, polemik catatan genetikanya, DNA-nya. Apa susahnya negara misalkan memutuskan seluruh habaib di Indonesia, ketua-ketua marganya dikumpulkan, ambil darahnya, tes DNA, kan punya otoritas, punya wenang. Kalau nggak mau suruh pulang aja ke tanah asalnya sana. Iya, ke Tarim sana. Atau kalau perlu suruh jihad ke Suriah sana. Lah ya katanya ngaku cucu Nabi. Saya kira itu tanggapan saya. Oh iya. Kang Bejo. Terima kasih Gus Far atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat pejabat-pejabat yang masih bingung ya, Gus. Ini apa yang disampaikan Pak Jenderal Dudung itu jelas. Dan kapasitas Jenderal Dudung bukan ecek-ecek. Bukan ecek. Mantan Kasat. Hari ini penasihat khusus Presiden. Penasihat dulu Watim Pres ya. Ya dulu nama lembaganya. Nama lembaganya sekarang penasihat. Jangan bilang Watim Pres, jadi ingat seseorang. Oh iya. Di Pekalongan sana. Terima kasih Gus Far atas sama-sama ngobrolnya, dan terima kasih banyak. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.